Bapak dari mana aja Pak? Pulang berangkat pagi pulang sore. Bapak kemana aja Pak? Duit mana duit? Kalau seorang suami ditanya seperti itu Bu, sedih. Betul bapak-bapak. Nah kita dirunguk rokok dong ke. Tuman bah. Ngaji mah doyan. Ngaji mah unggal minggu, ngaji unggal bulan, tetapi lawan yang laki. Betul bapak-bapak. Nah, kita doakan para ibu bapak jamaah, mudah-mudahan istri-istri kita Allah jadikan istri yang solehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk. Ayah kopi. Aman kopi mah. Ibu-ibu ngantuk entah Bu. Suaranya kedengaran gak Bu? Bu, ibu-ibu yang di ujung sana kedengaran gak Bu? Entah. Entah. Pak, jawab salam yang kompak, yang semangat, yang tegas, yang lugas, biar tambah enggak ngantuk. Sedikit saya mau pantun, nanti bapak-bapak semuanya kompak jawab cakep. Setuju? Siap? Ya maksudnya ulang ngantuk ya mah. Daun salam burung pipit kurang kencang. Daun salam burung pipit, yang jawab salam saya doakan banyak duit. Eta mah bebanting rupana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, makudin membanting. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa jamilna ya badi'as samawati wal ardh ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal baro'ati wahlul
birikoti rofatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Allahumma anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulillahi karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustaz, alhamdulillah hadir Kiai Abidar Abadar ya, Abadarda. Dan alhamdulillah tadi pamit berangkat pulang yang memimpin atakoh tadi Kiai Hasan Basri, dan hadir juga Al-Ustadz Khairuddin, dan mohon maaf para ustadz, para kiai yang tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Mari kita sama-sama kita doakan para alim ulama, para kiai, para ustadz, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Allah berikan kekuatan, amin. Allah berikan kesabaran, amin. Allah tambah-tambah derajatnya, amin. Allah tambah-tambah kemuliaannya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, Bapak RT, ngomong-ngomong RT nah hadir ente ya. Dia di mana RT nah? Biasanya RT lamun acara kos kieu, lamun untuk diuk diharap di tengah di tukang balik. Apa dari geus menang besek. Ngomong-ngomong ia selesai acara menang besek itu ya. Ayah itu obea hanya Pak Ustaz tapi piagis. Oh ayah tenang mah ayah. Kita doakan aparatur pemerintah, ia asuna desa Pancurnya. Dusun Pancur. Dusun Pancur. Mudah-mudahan aparatur pemerintah yang ada di dusun ini diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Allah berikan kesabaran, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, kita doakan para kesepuhan mudah-mudahan diberikan umur yang barokah. Kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus keluarga besar Sohibul Musibah, Bapak Ustadz Aktivi dan keluarga yang satunya siapa namanya Pak Ustadz? Udin. Kang Udin, Bapak Udin. Kita doakan Sohibul keluarga besar Sohibul Musibah yang ditinggalkan oleh ibunda tercinta, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah, amin. Allah tambah-tambah kemuliaannya, amin. Allah tambah-tambah keimanannya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan alhamdulillah dengan kumpulnya kita bersama di sini, kita tadi sama-sama berzikir atakoh
yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah malam ini diboncengi dengan pengajian. Mudah-mudahan almarhumah ibunda Asmanah binti Armin, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, amin. Diampuni segala dosanya, amin. Diterima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan kelak nanti Allah jadikan bidadari surga, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya muliakan, saya takdimi bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad yang hadir pada malam ini. Aminkan doa saya Pak Bu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu langkah ikhlas tujuannya pada malam ini Allah jadikan ibadah, amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, amin. Diberikan umur yang barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, rezekinya luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, terus sampai ke Madinah. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir istri-istrinya pada nambah. Kenceng amat. Hobi. Ibu-ibu amin. Seren ibu-ibu usia amin ini lalu lagi deh kawin mani nggak disalahkan. Balik gelut. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini saya tidak akan lama-lama Bu, minta izin paling lama 1 jam. Kurang lah. Bu, kira-kira kalau 1 jam lama enggak Bu? Kurang. Ngomong-ngomong, ada nggak penceramah yang datang ke sini sampai 2 jam? Ada. Berarti usmirang balik kiai ceramah kene iki mati. Balik-balik modal kiai. Disiksa kalau mancur. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mohon maaf melalui pengajian malam yang ke-7 pada malam ini saya berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini. Pak Bu, kita seledangan sampai kita lepas, dan kita harus selalu berdoa kepada Allah. Kita harus meminta tambah iman kita kepada Allah, karena iman kita sebagai manusia beda dengan imannya para malaikat. Imannya para malaikat beda dengan imannya para nabi dan para rasul. Iman para malaikat itu tidak tinggi, tidak ke bawah, tetapi iman malaikat itu lurus, datar lurus. Itulah keimanan para malaikat. Maknanya wajar ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah berdiri sampai yaumul kiamat, berdiri terus. Ada lagi malaikat yang ditugaskan oleh Allah sujud sampai yaumul kiamat. Ada malaikat yang ditugaskan membaca tasbih, membaca takbir terus sampai yaumul kiamat. Makanya wajar keimanan malaikat itu lurus, dan malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Iman para malaikat beda dengan imannya para nabi dan para rasul.
iman para nabi dan para rasul itu tidak datang, tidak ke bawah, melainkan nurut tinggi terus tinggi. Itulah iman para nabi dan para rasul. Bayangkan bayangkan Pak, para nabi diberikan ujian oleh Allah. Salah satu contoh Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, selama 27 tahun diberikan penyakit oleh Allah, tetapi Nabi Ayub selalu beribadah kepada Allah, tidak pernah meninggalkan ibadah. Kenapa? Karena keimanan para nabi terus semakin tinggi sekalipun diberikan ujian, cobaan, musibah oleh Allah. Dan contoh lagi Nabi kita Muhammad. Bayangkan Nabi kita Muhammad, Bu, di dunia dicaci, dimaki, dihina, bahkan sampai pernah Nabi kita Muhammad mau dibunuh, tetapi Nabi kita Muhammad keimanannya tidak pernah merosot, selalu tinggi terus tinggi. Itulah keimanan para nabi dan para rasul. Iman para nabi dan para rasul beda dengan imannya kita sebagai manusia. Muslimin wal muslimat, kalau iman kita sebagai muslimin wal muslimat kadang tinggi, kadang lurus, kadang datar, kadang ke bawah, bahkan ada yang nyungsep. Nah, ngomong-ngomong bapak-bapak mau hadir dia, ayat tak yang iman akan nyungsep. Ayat hadir, ngomong hadir dodok ning ini ning Arab, asal sing Arab sing kemoyo tuh gara-gara jahe gitu. Oh, gara-gara jahe. Namun jahe janda heran. Nah, ngomong-ngomong nu hadir eta janda tah. Bo canggel. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kalau keimanan kita ini lagi merosot? Ibadah malas, sholat malas, ngaji malas, sedekah malas, zakat malas. Nah, kuncinya kata Rasul dzikrul maut, yaitu mengingat yang namanya kematian. Kalau kita malas ibadah, kita sering mendengar suara adzan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lamun wong iku ingat mati, insya Allah yang tadinya tidak mau sholat berjamaah pasti berangkat sholat berjamaah. Kenapa? Karena takut mati. Anak tanahnya sing sudah tidak ingat mati, anak orang ngotak lah, paling ingatnya beras lah, beras ingat jahe, jahe maling bah. Nah, saya yakin kalau kita malas ibadah, para bapak jamaah malas sholat, kuncinya ingat mati. Contoh bapak malam ini belum sholat isya, kalau kita ingat mati, insya Allah kita akan melaksanakan sholat isya. Ya Allah, dulu sholat isya kita ingin sholatlah bukan mati. Ya Allah, sholatlah. Saya ini belum sholat duhur, ya Allah, ketemu jam 1 belum sholat, belum ingat mati jam 2 belum sholat. Insya Allah kalau kita ingat mati, insya Allah kita bakal sholat. Sholat jahe banget. Ingat sholat, malas ngaji. Lamun kita ingat mati mah insya Allah kita nggak ya. Ngomong-ngomong di dia ayah pengajian bapak-bapak malam nawang curiga dia
Curiga kita kalau abang uji ya. Abang uji dikerjani kalau urusan APP rupana bu pak ngantosan kula di jam 5 di batu perahu ya. Iya. Batu perahu. Otak. Ditelepon sana kula datang tadi jam 6:30 jadi jam 5 jam 6 sejam setengah abang uji. Kula doakan lamun ngantosan kula mudah-mudahan balik dia menang jahe. Entah bu, bohongan bu, rupanya kemajikan ayahnya. Bohong. Doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan. Insya Allah mau setia. Setia tikungan ayah. Masya Allah. Nah jadi kuncinya dzikrul maut. Apalagi di zaman sekarang Bapak Ibu penuh dengan ujian. Siapapun orangnya, profesinya apapun, ustaz, kiai, guru, polisi, pejabat, siapapun, bapak-bapak, ibu-ibu, pasti kita akan menemukan yang namanya ujian. Karena kata Rasul, dunia darul mihan, dunia itu tempatnya ujian. Apalagi bapak-bapak lagi kalkula baik ya tukang ceramah diuji pak. Lanjut aja. Lanjut. Tahun kemarin kula ceramah cerita ya. Penceramah baik diuji pak. Kalau ceramah di Lampung Tengah tahun kemarin acara Muharram. Biasa kalau orang Lampung Tengah kalau Muharram itu jamaahnya pak dikasih wiridan orang satu-satu Pak Ustaz, dikasih wiridan satu-satu dibagikan wiridan. Selesai dikasih wiridan baca zikir bareng-bareng, saya juga dikasih wiridan. Pas saya ceramah 1,5 jam saya ceramah pak biasa panitia saya mau pulang dikejar kita kaki. Iya pak, ada apa pak? Kalau ini ada titipan dari masyarakat, amplop kan, dari amplopnya bu. Ibu-ibu lah urusan amplop, bukan urusan duit, ibu-ibu mah. Ibu-ibu supaya ulang-ulangan ya, supaya ulang ngantuk. Ibu-ibu bener tuh, ibu-ibu mah dari malam sampai pagi ketemu sore pasti mikiran boga salaki kerjaan no penting. Wih hebat rupan diwakilan lo. Diberi saya dikasih waktu itu saya amplop, saya kantongin amplop bapak, saya kantongin itu amplop. Pulang saya bawa santri waktu itu. Abah Yudi mana Abah Yudi? Mojok pak Abah Yudi mana Abah Yudi? Oh iya eta Abah Yudi. Abah Yudi kenal dengan Andres ya? Andres Abah Yudi. Des nanti di pertengahan jalan nanti Des kalau ada pom berhenti diisi dulu karena kakang paginya mau acara di Bakau. Saya kalau sama santri disuruh manggil saya itu kakang, manggil ya kang siapa? Rupanya ada pom berhenti kan, ini pom kan? Ya udah saya lowok itu kantong. Tuh, saya buka itu amplop isinya naon, isinya wiridan. Ya Allah, ujian wiridan. Les, lanjut. Enggak usah ngisi bensin lagi, Les. Kenapa Kang? Terus. Waduh, ngalamun kita di mobil turun orang enak, merem orang enak.
ngerokok orang enak kok aduh sing kali ana Lampung Tengah 3 jaman perjalanan subuh siapa kuat barang subuh-subuh diundangkan dengan pemajikan bangun abi nanti jam 9 ngisi acara di Bakau biasa wong wadon Pak bauci wong wadon perkara duit mau bakal kelalen diundangkan bangun ya embe kan ucek-ucek mata langsung ditodong orang pemajikan semalam dari Lampung Tengah mana store maksudnya ngomong store bingung kita waduh alasannya apa akhirnya terkuarah main orang kita mohon maaf semalam acara di Lampung Tengah enggak jadi kenapa hujan banjir tenda-tenda pada rubuh jadi kita lamun diwara amplop hilang bukan dari kita mampir menjahe doang. Nah inilah ujian Bu. Siapapun kita profesinya apapun pasti akan mendapatkan yang namanya menemui yang namanya ujian karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Nah di zaman sekarang Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ujian yang sangat dahsyat di zaman sekarang adalah ujian yang bisa menghancurkan orang yang terdekat dengan kita Pak Bu. Apa orang yang terdekat dengan kita yaitu HP betul Bapak-bapak. Nah dengan HP ini orang ini bisa hancur dengan orang yang terdekat dengan kita para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Di zaman sekarang, anak zaman sekarang umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun itu disibukkan dengan yang namanya HP, disibukkan dengan permainan mobil legend, YouTube, anaknya disibukkan jeung ibuna disibukkan jeung TikTok. Betul bapak-bapak. Nah inilah ujian ibuna disibukkan jeung TikTok, laju bapana disibukkan jeung naon? Bapana disibukkan jeung selot. Betul ibu-ibu. Ngomong-ngomong di dia ayah tukang main selot. Ayah ayah. Saiki wonge hadir. Dodok ning ke pojok. Nggo sarung gak peci wonge make wong iya bae. Tapi insya Allah orang sini mah gak ada ya Bu. Iya Pak. Masya Allah. Padahal kita sudah diingatkan para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Dulu hampir 2 tahun kasusnya Bu, viral di Jawa Timur. Seorang laki-laki dipotong kemaluannya dengan istrinya itu gara-gara jahe. Lamun jahe mah dipanjang ya kasusnya. Yang di Jawa Timur maselot gara-gara selot. Nah terus lagi hampir 2 tahun kasus seorang polisi disiram dengan istrinya seorang poluan dengan bensin sampai mati itu gara-gara duduk jahe Pak ini kayaknya tukang ngejanda kayak nol kayaknya. Oh muslim. Lah iya para ibu jamaah banyak kasus gara-gara HP, banyak yang namanya perselingkuhan betul. Awas ibu-ibu ditempo HP bapak-bapak ya. Iya tuh aran si Tuti ditulisnya Udin. Aran Tini ditulisnya Joko Agus. Awas hati-hati. Betul ibu-ibu.
Agus. Tobat ya Gus. Nah inilah ujian yang bisa menghancurkan dengan orang yang terdekat dengan kita, Pak. Makanya wajar orang dulu mah hebat-hebat, orang dulu mah sakti-sakti. Kenapa orang dulu hebat-hebat? Kenapa orang dulu sakti-sakti? Karena orang dulu keyakinannya dengan Allah sangat luar biasa. Contoh orang dulu, Bu, nyeriki cukup diikat jempol najeng tali, bener? Cager eta. Lamun secara kasar entah masuk akal nyeriki nu diikat jempol suka. Tapi cager. Kenapa? Karena orang dulu keyakinannya dengan Allah sangat luar biasa. Nah terus lagi, orang dulu hebat-hebat, orang dulu sakti-sakti. Kenapa? Orang dulu kadang-kadang bangun tidur, kita nengleng sebelah kanan sakit, nengleng sebelah kiri kadang-kadang sakit. Eta naon arana? Nah bebantalan. Tapi kalau ada orang sini bangun tidur nengleng nah hese, dibawa ke dokter sangkana stroke. Nah, stroke eta karek hiji eta. Lamun sukunan teh obah berarti rong truk. Lamun tangane ora obah telung truk. Lamun badane ora obah berarti patang truk. Orang dulu mah hebat. Kita neng bangun tidur sakit cukup ngejemur bantal, diambil itu bantal, dipukulin leher kita sembuh. Betul Bapak-bapak? Karena orang dulu mah hebat-hebat, orang dulu mah sakti-sakti. Nah inilah zaman pada ibu jamaah yang bisa menghancurkan dengan orang yang terdekat dengan kita. Hati-hati, tapi tetap kuncinya satu, dzikrul maut. Yuk kita sama-sama mengingat yang namanya mati. Tanpa kita tolak, tanpa kita sadari, kita duduk di sini bukan sembarang duduk. Tadi baca tawasul bukan sembarang tawasul. Tadi atakoh, masya Allah. Kita sama-sama berzikir yang sangat luar biasa, bukan sembarang berzikir. Malam ini dibonceng dengan pengajian. Ini bukan sembarang pengajian, Bu. Tanpa kita tolak, tanpa kita sadari, duduknya kita di sini, kita sedang diingatkan dengan yang namanya kematian. Karena yang namanya mati, mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, semua manusia akan kembali kepada Allah. Wallahu a'lam. Kapanpun, dimanapun, karena yang namanya kematian tidak mempunyai syarat. Apakah mati itu harus kecil? Tidak. Apakah mati itu harus besar? Apakah mati itu harus tua? Apakah mati itu harus muda? Apakah mati itu harus kaya? Apakah mati itu harus miskin? Apakah mati itu harus sakit? Apakah mati itu harus sehat? Ingat, kematian tidak mempunyai syarat. Mau tidak mau, senang tidak senang, kapanpun. Kalau sudah saatnya pada ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita semua akan kembali pulang kepada Allah. Tadi ayat dibaca dengan qori kita doakan qori kita Ustaz Al-Ghifari, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Jodohnya perempuan. Sini jadi buat jahe mana? Saya sih ngomong jahe baik. Gelap tak jahe Ustaz Al-Ghifari. Jahe maloba. Coba di lomba menau kita balik lagi beli jahe mah. Kita jualah kita menjamu pengennya jamu baik. Jamu mah janda muda. Oi. Soal apa orang beli amplop sih penting beli jamu.
kita semua akan kembali pulang kepada Allah. Tadi ayat dibaca dengan qori kita Pak, yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang bernapas itu pasti mati. Yo si kompak jangan ngantuk. Setiap manusia yang bernapas pasti mati. Yang kecil mati. Yang besar mati. Wong wadon mati. Sing lanang mati. Sing tua mati. Yang muda mati. Presiden mati. Gubernur mati. Wali kota, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT. Wih, kencang amat. Ustaz. Wih, RT orang terima rupanya. Giliran RT mah kencang amat bapak-bapak. Rupanya musuh bebuyutan orang teh. Gara-gara orang dicatat BLT kayak. Masya Allah. Ustaz Melaka suara. Alhamdulillah. Nah, semua manusia akan kembali pulang kepada Allah. Sering apabila ada orang yang meninggal dunia, kita sering mendengar yaitu ayat inna di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengumuman tubuh, kalau ada orang sini meninggal dunia pasti pengumuman di masjid. Pengumuman tersebut mengatakan ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah Bapak Samsudin. Ada tak Samsudin? Digantilah. Telah pulang ke rahmatullah Bapak Sahroni. Anak Sahroni. Anak silakan ke. Telah pulang ke rahmatullah Bapak Junaid. Oh, Junaid mana? Aman. Coba ibu-ibu. Telah pulang ke rahmatullah Ibu Samsia. Ayah Samsia, Sarmuna, Maimuna, Sarboa. Masya Allah. Pak, boleh saya nanya bapak-bapak, ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu untuk orang yang sudah meninggal dunia apa untuk orang yang masih hidup? Dua-duanya. Anaknya siapa sih jawab? Rupanya orang pengen disalahkan. Rupanya orang pengen disalahkan. Jadi dua-duanya aja. Pak jawab, ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu untuk orang yang sudah mati apa untuk orang yang masih hidup? Tuh. Apa Bu? Mati. Oh, hidup bersama aja. Ngotak baik. Hidup bersama jawab nama. Coba jawab bapak-bapak. Di dia ayam tanu awewe ngelawan yang salaki. Ngomong nama hidup bersama. Untuk hidup, untuk orang yang hidup apa untuk orang yang mati? Hidup bersama. Hebat orang dia ya. Hebat memang hebat orang dia, Masya Allah. Pak jawab. Tadi ada ibu-ibu yang jawab hidup bersama. Sekarang jawab yang jujur. Di sini ada enggak seorang istri yang melawan dengan suami? Ada enggak? Orangnya hadir. Duduk di mana Pak? Di jero apa di situ di luhur?
Ya, dengekeun dia Samsiah. Dengekeun dia Maimunah. Ya, sehebat apapun seorang istri, sholatnya rajin, ngajinya rajin, puasanya rajin, tahajudnya rajin, ngajinya rajin, kalau kita ngelawan dengan suami mah percuma. Betul bapak-bapak? Modal sih Samsiah. Wih, protes lagi. Orang terima. Iya mah bener Rasul ngomong bu. Coba si ibu-ibu nekerunya ya jeung salaki-salaki kula ya. Saya yakin bapak-bapak yang duduk di sini capek. Betul bapak-bapak? Lelah. Kadang-kadang nih, Bu, dengerin nih ibu-ibu, baik yang di dalam ataupun yang di luar, dengerin. Dengerin nih, kita angkat ngomong nih. Bu, denger. Masya Allah. Bapak-bapak, lamun betul jawab betul, bapak-bapak. Bapak-bapak, kalau betul jawab betul. Saya seorang laki-laki, saya pun seorang suami. Kalau seorang laki-laki, seorang suami, kalau sudah keluar dari rumahnya masing-masing, ada yang ke kebun, ada yang ke sawah, ada yang ke kantor, ada yang dagang, macam-macam. Suami kita profesinya ibu. Ketika suami pergi dari rumahnya melangkahkan kakinya masing-masing, saya yakin pasti seorang suami punya niat pengen membahagiakan anak dan istrinya. Betul. Wih, kencang amat. Si mata ini merem gitu. Paksa. Paksa. Dengekeun dia Samsiah. Sarmuna. Bu ibu ora terima nih bu surak dicorot. Kadang-kadang kita sebagai suami bu, kita belum pulang dari pagi sampai siang, kadang-kadang kita siang di jalan di luar, kita kena marah dengan orang. Betul bapak-bapak? Ketika seorang istri nelpon kepada suami, papa, wong kene nyeluk lakine papa tah. Lamun orang sini nyeluk papa wis ora pantes. Mangan karo kulit tangkil, godong dangdel nyeluk laki papa. Wis ora pantes Samsiah. Ya mangane kulit tangkil, godong dangdel, lalabe petek nyeluk laki ge papi. Wis ora pantes saruna. Gulaga-laga dong kayaknya. Lanjut. Terus. Nah kadang-kadang ibu nelpon suami, papa, abah di mana bah? Ya abah ke di jalan, abah tos mamcan. Itu kadang-kadang kita seorang suami belum makan, kita bilangnya sudah makan. Betul. Dulu sami tamat jawab betul. Tapi ketika seorang suami pulang ke rumah diocehin, bapak dari mana aja pak? Pulang berangkat pagi pulang sore. Bapak kemana aja pak? Duit mana duit? Kalau seorang suami ditanya seperti itu bu, sedih. Betul bapak-bapak? Nah kita dirunguk rokok dong ke. Tuman bah. Ngaji mah doyan, ngaji mah unggal minggu, ngaji unggal bulan, tetapi lawan yang laki. Betul bapak-bapak. Nah, kita doakan para ibu bapak jamaah, mudah-mudahan istri-istri kita Allah jadikan istri yang solehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, saiki ibu-ibu jawab Bu, jawab ibu-ibu. Bu, jawab ya Bu yang semangat. Bu, di sini ada nggak suami yang tukang marah-marah?
menang wong lanang. Ayam dah bo, orangnya hadir. Hadir dah. Diuk di mana? Tak loba aja. Tapi awas, jaga juga perasaan istri kita. Jangan sampai kita Pak, karena seorang istri juga capek. Subuh-subuh tos masak, nyelse, nyapu, urusan anak. Ketika bapak pulang, istri dimarahin, itu batin dan hatinya menjerit dan menangis. Betul ibu-ibu? Tuh dibelain. Betul ibu-ibu? Iki mah ngekon rabine cantik tetapi bedak orang ditunggu kagak. Bener ibu-ibu? Wis gampang, lamun rabina nurut mah gampang. Orang segede-gede sejuta bisa dina. Cocok ibu-ibu. Wis lemes lah jadi ibu-ibu seorang alam. Mau mah kita dibanting-bantingakan. Insya Allah. Jadi awas ibu-ibu, kita jangan sampai bu ngelawan dengan suami. Kita harus patuh dengan suami. Mudah-mudahan dengan kepatuhan kita dengan suami, kalau kita nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Lanjut. Nah ayatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu untuk orang yang masih hidup. Kenapa untuk orang yang masih hidup? Kita diingatkan oleh Allah, kita ini asalnya dari Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah. Apa yang akan kembali kepada Allah? Yang akan kembali, yang akan pulang kepada Allah itu ruh kita lah yang akan pulang kembali kepada Allah. Jasad adanya di alam kubur, ruh inilah yang akan pulang kembali kepada Allah. Kapan ruh akan kembali pulang kepada Allah? Menunggu, yaitu sempurnanya 1 bulan. Di dalam kitab Daqaiq dijelaskan, Abu Hurairah mengatakan 40 hari bu, setelah ini ruh atau arwah ini sudah sempurna 1 bulan, maka ruh akan terbang terus tinggi dan akan Allah tempatkan, kembalikan yaitu di Iliyin. Mudah-mudahan almarhum Ibu Asmana binti Armin, mudah-mudahan Allah kembalikan di tempat Iliyin, di tempat paling tertingginya tertinggi. Jangan sampai Allah tempatkan di sijin. Summa na'udzubillahi min jasad ada di alam kubur. Nah kan jasad di alam kubur. Nah di sekarang malam yang ke-7, ada apa di malam yang ke-7? Ini malam yang ke-7 Rasul mengatakan di dalam hadisnya, idza kharaja ruh anil badan ma'ba min salasati ayyam yaqul ruh idani hatta yanzur fi qabri. Apabila roh keluar dari jasad kita, para bapak ibu jamaah rahimakumullah, lewat daripada 3 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, maka roh ini akan meminta izin kepada Allah. Meminta izin apa bapak ibu? Meminta izin pengen melihat jasadnya yang ada di alam kubur. Akhir kemudian ruh diberikan izin oleh Allah untuk diperlihatkan dari kejauhan jasadnya yang ada di alam kubur. Apa kata ruh? Ruh mengatakan kepada jasad, wahai jasadul miskin, hei jasadku yang miskin, mana bapamu, mana ibumu, mana suamimu, mana istrimu, mana anakmu, mana saudara-saudaramu, mana tetangga-tetanggamu, mana orang-orang yang sayang denganmu, wahai jasadul miskin.
ruh menangis sejadi-jadinya, ruh menjerit sejadi-jadinya. Kenapa ruh menjerit dan menangis sejadi-jadinya? Karena ruh melihat jasadnya yang ada di alam kubur sudah mengeluarkan darah dari matanya, mengeluarkan darah dari telinga, dari sekujur badannya. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah, di alam kubur tidak ada satupun yang menemani kita para ibu bapak kecuali amaliyah perbuatan kita di dunia ini. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah, akhir kemudian setelah ruh meminta izin pengen melihat jasadnya yang ada di alam kubur, ingat para bapak ibu jamaah rahimakumullah, melalui pengajian di malam ketujuh ini, ingat orang yang sudah meninggal dunia sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa kecuali pertolongan, yaitu siapa? Yaitu ahli-ahlinya. Dan akhir kemudian ruh meminta izin pengen melihat ahlinya yang ada di rumah. Nah ini di malam yang ketujuh, ruh ini masih ada di awal-awal. Kalau belum sempurna, makanya di kita ini ada istilah 3 hari, 7 hari, 40 hari. Nah ini maksudnya kenapa? Karena ruh pengen melihat jasadnya, pengen melihat ahlinya yang ada di rumah. Bertujuan apa? Bertujuan yang pertama pengen didoakan, dan yang kedua apakah utang piutangnya dibayar, dan yang ketiga mengenai faraid. Apa itu faraid? Yaitu mengenai masalah pembagian warisan apabila orang yang meninggal dunia tersebut meninggalkan warisan. Terus lagi, terus memikir, minum 9. terus sekian. Sebenarnya kita ini bapak kula dia datang ke dia sebenarnya nama pengen silaturahmi. Karena waktu itu Pak Ustadz Apipi sama Apipi nelpon kula, usah doakan mak kula, insya Allah kula tersalah ke aya acara di Kota Agung waktu itu nelpon. Jadi tujuan kula datang ke dia pertama tujuannya silaturahmi, dan yang kedua mudah-mudahan kula balik di dia menang amal. Saya ngomong amplop tadi. Sama-sama gondrong ngomong amplop. Lamun orang gondrong baik ya. Siapa sih ngomong amplop mana? Maaf ibu. Saya juga kemarin tuh hari Minggu kemarin baru pulang dari TBB Tulang Bawang, acara walimatul urus yang namanya amplop maaf mamang gondrong, maaf singarannya amplop madurung sampai rumah Ustaz buang ampau isine. Nah ini para ibu jamaah rahimakumullah, roh pengen melihat yaitu ahli-ahlinya yang ada di alam kubur. Selain itu juga Pak, roh meminta apakah disedekahkan sesuai kata Nabi kita Muhammad, irhamu mau takun bisodaqoh, berikanlah kasih sayang kepada orang yang sudah meninggal dunia, bisodaqoh, dengan berbuat sodaqoh. Nah ini alhamdulillah malam ini keluarga besar Masya Allah bersedekahnya sangat luar biasa. Tapi ngomong-ngomong kita mau menang bekor Pak Ustadz Khairuddin, jadi kita Pak Ustadz Khairuddin jeruk ditokakan jadi kita, terus maning kue lapis ditokakan dikeluarkan, lambang metu lapis metu. Jadi kita kira-kira kita balik ke gawannya apa? Kue gedang. Usni kali Anda bawa ke gedang. Loba gedang bu. Jadi kita Masya Allah tuh bu. Nah yang nyampe untuk orang yang sudah meninggal dunia ini apa? Apakah jeruk ini sampai ke kuburan?
Apakah kue lapis ini nyampe ke kuburan? Apakah ini kue lambang nyampe ke kuburan? Cuman lah kaki ana wong rangkas aran kue ku dina arane kue mengi. Bener ya mah. Wong rangkas wong Malingping, daerah Malingping daerah Kulon, Pak. Memang bener kula pernah ceramah di itu. Padahal mau kue jejorong pun. Kita juga seru iku arane mah. Ya kita mang, kita kue naon mang? Kue mengi. Duduk ngaji tahlil. Iki mah kue, bu, duduk jorok bu, lama marah jadi kita merana kaling Malingping. Muara marah. Hanya lakukan penceramah di dusun. Jadi marah kaling Malingping. Nah, apakah kue ini yang nyampe di alam kubur? Apakah besek nanti yang dikeluarkan nanti yang nyampe di alam kubur? Oh, ternyata yang sampai itu Bapak Ibu, yaitu namanya sawab. Sawab itu ganjaran, pahala. Pahala apa? Pahala keluarganya, ahlinya yang mengeluarkan sodako. Sedangkan kita seperti ini pertahankan. Ada perintah Nabi kita, karena perintah Nabi kita Muhammad Rasul mengatakan di dalam hadisnya, tasodaku ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisurbati ma'in walau biqiraatil Qur'an wa illam taqtadiru bil Qur'ani wa bitahlil wa illam taqtadiru bitahlil fad'u lahum fa innallaha ijabatud du'a. Senang kanjeng Nabi, tasodaku, bersedekahlah kalian kalau diberikan kelebihan oleh Allah. Besar kecilnya tergantung kita ikhlas, karena sodako ini kelak nanti akan memudahkan kita syakaratul maut, dan dengan sodako bakal bisa diterimanya ibadah-ibadah kita di dunia Pak. Bersedekahlah kalau kita diberikan rezeki oleh Allah. Terus wa'ala amwatikum, dan sedekahilah orang yang sudah meninggal dunia, walau bisurbati ma'in, walaupun seteguk air putih. Masya Allah, rupanya yang pancur mah berkah. Masya Allah, bukan hanya air putih, kopi ireng ya anak, jeruk kuning anak. Masya Allah, aku aneh namun diinum dulu setegukan. Berapa teguk kue, Masya Allah, anak kue macam-macam kok, anak mani kue putu, engkau balik ke gawa besek. Masya Allah, tuh sedekahilah orang yang sudah meninggal dunia, walau disurbati ma'in, walaupun seteguk air putih. Bagaimana kalau kita tidak mampu mengeluarkan seperti ini? Boro-boro kita harap sedekuk, boro-boro harap seperti kalian ki. Oh, jadi kanjeng Nabi, walau biqiraatil Qur'an, bacakan itu Al-Quran, sedekahi dengan membaca Al-Quran. Si nyampe iki apa? Yang nyampe itu adalah sawab. Sawab itu apa? Pahalanya orang yang baca Quran. Masya Allah, tadi kita bu baca tahlil dibaca, dzikir dibaca, tadi surat Al-Ikhlas dibaca, terus tadi Qori pun membaca Al-Quran. Ibu misalkan ngomong kitongkat, boro-boro ibu mah baca Quran. Bu, lamun ibu tak bisa baca Quran, baca bae eta Yasin. Boro-boro Yasin, mamang manteng aja, baca bae eta Tabarok. Boro-boro kitongkat Tabarok, pugu beretu ge ngajina nakal tuh. Ngaji mah ngaji tapi nyolongan sendal batur bae. Aya nu kos kitu aya. Tuh wong bengen ngomong ngaji mah ngaji,
Barang ngaji mah berangkat mangga sendal ala, barang balik mangga sendal bagus. Tapi ong pancur mah orang, ong kana-kana itu. Biasanya pula lakukan acara tahlil, Bapak Ibu paling lama paling 40 menit, ini mas berapa menit ya, abang ngecek. Arak 10 menit. Oh iya, rupanya abang ngecek banting, cepet sih beres. Kira balik. Asal. Minta waktu 5 menit dari kantor ya, punya 5 menit, baik. Nah, bagaimana kalau kita tidak mampu membaca Al-Quran? Yasin kita tidak bisa, Tabarok kita tidak bisa, Waqiah kita tidak bisa. Ada 4 ayat pada ibu bapak jamaah rahimahullah. Apa itu 4 ayat? Bacakan itu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kitongkat Bapak mantap bisa baca surat Al-Ikhlas. Ayat nutilu ayat Bapak. Apa itu 3 ayat yang berbunyi inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Kitongkat ibu mantap bisa ayat Bapak Ibu 1 ayat. Kalau kita tidak bisa baca Yasin, Waqiah kita tidak bisa, Tabarok kita tidak bisa, surat Al-Ikhlas kita tidak bisa. Ada 1 ayat yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi Alipulase wakul undo sebelum wis rimukolon mah celuk bae PPN kon mau makan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah. Agus rumahnya insyaallah jam berapa bisa? 9 pas jam setengah 11. Berarti ya urusan lembur. Bapak poin kita nyampe orang ini balik. Abang Uci tanggung jawab. Nah jadi pada ibu bapak jamaah rahimahumullah, bagaimana kalau kita tidak mampu yaitu membaca Al-Quran kata Nabi wa ilam taqtadiru bil Qur'ani wa bi tahlili, bacakan yaitu tahlil. Tahlil itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah tadi dibacakan tahlil, apalagi tahlil tadi dibuat atakoh dengan Kiai Hasan Basri tadi. Masya Allah, yang sampai ini apa? Yang sampai ini adalah sawab. Sawab apa? Pahala orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan 1 kali kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan jadikan malaikat yang akan keluar dari mulut kita masing-masing. Malaikat tersebut Allah namakan malaikat rahmat. Malaikat rahmat ini akan terbang ke arsy. Malaikat tersebut tidak akan berhenti menggoyangkan arsy sebelum mengampuni dosa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apalagi zikir tadi, tahlil tadi dihadiahkan, disedekahkan khusus untuk almarhumah. Insya Allah sampai amin. Nah bagaimana kalau kita tidak mampu membacakan kalimat la ilaha illallah? Karena tahlil itu kalimat la ilaha illallah. Tetapi kenapa kadang-kadang masyarakat mengatakan mau kemana Pak? Mau tahlilan. Kenapa disebutnya tahlilan? Karena di situ yang kumpulnya ada, rame orang, ustadznya ada, kiainya ada. Bukan hanya tahlil yang dibaca, tawasulnya ada, zikirnya ada, baca tasbihnya ada. Tuh makanya disebutnya namanya tahlilan.
Bapak hoyong kemana? Hoyong mauludan. Padahal maulud, kenapa kadang-kadang kita masyarakat sudah terbiasa mengatakan mauludan? Karena di situ orangnya banyak, bukan hanya itu saja baca Quran, baca marhaban segala macam. Makanya disebutnya mauludan. Tuh kata-kata tambahan. Nah, bagaimana kalau kita tidak mampu membacakan tahlil kalimat la ilaha illallah untuk orang yang sudah meninggal dunia? Fad'u lahum, doakan, kata Nabi. So, kita orang mana? Kalau kita orang Sunda dengan bahasa Sunda, orang Jawa dengan bahasa Jawa, Medan dah Arab bahasa Arab dah bahasa naon bae, silakan. Kalau kita misalkan orang Medan, silakan doa dengan orang Medan. Misalkan ya Allah orang Medan, ya Allah mahadong hepeng ya Allah. Susar munah gemuyu ulas semor kedelang. Masya Allah. Nah, kalau kita orang Sunda, silakan Sunda. Ya Allah, Ibu, Emak, mudah-mudahan dilapangkan kuburna ya Allah, diterima amal ibadahna ya Allah. Tapi kita jangan lupa dengan bahasa apapun kita, tetapi kita berdoa tersebut harus diawali dengan membaca bismillah, dan yang kedua dibacakan sholawat, dan setelah ibu nanti berdoa jangan lupa ditutup dengan sholawat. Kenapa? Dengan sholawat inilah yang akan membawa doa-doa kita sampai kepada Allah. Tuh, kenapa Allah sudah berjanji? Fa innallaha ijabatud du'a, maka sesungguhnya wajib, maka akan saya kabulkan, saya akan terima, dan akan saya jawab doa-doa kalian, kata Allah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, melalui pengajian pada malam ini pengen saya panjang lebar dengan bapak-bapak ibu-ibu di sini, karena malamlah waktulah yang membatasi kita. Intinya para ibu bapak jamaah, kita di dunia ini semuanya akan kembali pulang kepada Allah. Segeralah bertobatlah, kembalilah kepada Allah. Jangan sampai Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kekuatan kepada kita, kita tidak bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita tutup mata di dunia ini, kita dalam keadaan jauh dengan Allah, maksiat kepada Allah. Subhanallah. Dan mudah-mudahan melalui pengajian di malam yang ketujuh ini, para bapak jamaah rahimakumullah, kita semua diberikan hidayah oleh Allah. Amin. Yang tadinya jauh dengan masjid, mudah-mudahan kita bisa dekat dengan masjid. Mudah-mudahan kita yang tadinya jauh dengan para alim ulama, kita didekatkan dengan para alim ulama. Yang tadinya kita jauh dari majelis taklim, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan majelis taklim. Intinya para ibu bapak jamaah rahimakumullah, kembalilah dan bertaubatlah kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita di dunia ini, lebih besar lagi kasih sayang Allah selaginya kita mohon ampun dan kembali kepada Allah. Akhirnya melalui pengajian pada malam ini, alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga besar musibah yang ditinggalkan merasa senang dengan hadirnya kita di sini, sehingga keimanannya, kesabarannya, dan ditambah keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir doa kita bersama, mudah-mudahan almarhum ibu Asmanah binti Amin diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, kelak nanti dikumpulkan dengan orang-orang solehah, terutama dengan keluarganya Nabi, dan kelak nanti Allah jadikan bidadari surga ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala kulli hadin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Saya Al-Fakir Mahfud Al-Adham atau Kitongkat yang Santang, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.
insya Allah di lain kesempatan bisa silaturahmi lagi. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu saya dulu di masjid sini Boya. Mudah-mudahan kapan kesempatan, tahu kapan, mudah-mudahan ada izin Allah, ada takdir Allah, kita bisa berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.